Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Okay, now we will discuss about giving and responding to advice or suggestion. Invite someone, say agree and disagree. Giving and responding to advice and suggestion. Giving. Nah, giving itu artinya adalah memberi. Nah, jadi ini memberi saran, ya. Kolom yang pertama yaitu kolom memberi saran dan kolom yang kedua yaitu responding, yaitu tanggapan atau responnya. Nah, kita bahas dulu kolom giving. Di sini ada beberapa kalimat, yaitu yang pertama, I'd like to suggest that. Artinya saya mau menyarankan bahwa. I suggest that. Saya menyarankan bahwa. Can I offer you some advice? Dapatkah saya menawarimu beberapa saran? Why don't? Bla bla bla. Kenapa tidak? You had better. Bla bla bla. Kamu lebih baik. You should. Bla bla bla. Kamu sebaiknya. You ought to. Bla bla bla. Kamu sebaiknya. Sama ya, jadi should sama ought to itu sama, artinya sebaiknya atau seharusnya. I recommend that. Saya menganjurkan bahwa, atau saya menghimbau bahwa. Boleh. What if? Jika apa? Bla bla bla. etc. etc itu dan lain-lain. Kepanjangannya etc. Kolom yang kedua yaitu kolom responding atau tanggapan. That's a good idea or suggestion. Jadi boleh kita menggunakan that's good idea atau that's a good suggestion. Artinya yaitu itu ide yang bagus, ya, itu saran yang bagus. What's a good idea? What's a good suggestion? Itu betapa bagusnya ide itu atau betapa bagusnya saran itu. That sound good. That sound interesting. Itu kedengarannya menarik. Thanks for your suggestion. Terima kasih atas saranmu. Thanks for saying that. Terima kasih untuk mengatakan itu. I'll try. Saya akan mencoba. etc. Nah, ini merupakan semua adalah giving advice and responding advice. For example, John, I've got a cough for more than 2 days. Saya udah batuk kurang lebih 2 hari. I suggest that you must drink a medicine. Saya menyarankan bahwa kamu harus minum obat. Nah, di sini mana kalimat yang giving suggestion? Yang ini. I suggest that you must drink a medicine. Mr. Thompson and Mr. Watson. My son, Henry study only when he will have a test. Anakku, Henry belajar kalau hanya akan ada tes. I suggest that your son must study every day. Saya menyarankan bahwa anakmu harus belajar setiap hari. Ya, di sini mana yang termasuk giving suggestion? Yaitu yang ini. I suggest that your son must study every day. Ya, di sini ada dialog antara David dan Dokter. Doctor, what do you recommend me to lose my weight? Dokter, apa himbauanmu atau nasihatmu kepadaku untuk saya bisa mengurangi berat badan? You must eat more vegetable and fruits. Kamu harus makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, di sini mana yang termasuk giving suggestions?
yaitu yang you must eat more vegetable and fruit. How to invite someone. Bagaimana mengundang seseorang. Nah, kita masuk ke bagian bagaimana kita mengundang seseorang. How to accept the invitation. Bagaimana menerima undangan. How to decline the invitation. Bagaimana kita menolak undangan. Expression how to invite someone. Nah, di sini ada beberapa ungkapan bagaimana kita mengundang seseorang. Yang pertama, will you join us for dinner? Maukah kamu bergabung dengan kita untuk makan malam? Can you come to my party? Dapatkah kamu datang ke pestaku? Could you come to my birthday party tomorrow? Dapatkah kamu datang ke pesta ulang tahunku besok? Would you like to come to my dinner party tonight? Maukah kamu datang ke pesta makan malamku nanti malam? Shall we have a dinner party? Akankah kita akan mengadakan makan malam? Nah, ini semua adalah ungkapan invite someone. Sekarang expression to accept the invitation. Nah, sekarang ungkapan menerima undangan. Di sini ada yes, certainly I will come. Ya, tentu saya akan datang. Absolutely, count me in. Tentu aku akan bergabung. I would very much. Saya akan datang. Yes, I'd love to. Ya, saya suka itu. Thanks, that sound like fun. Terima kasih, kedengarannya itu menarik. Sure, tentu. Thank you for the invitation. Terima kasih atas undangannya. Nah, semua ini merupakan accept invitation. Expression accept invitation. Ungkapan menerima undangan. Ya, selanjutnya yaitu expression to decline the invitation. Ungkapan menolak undangan. Nah, sekarang menolak. I am very sorry, I can't. Maaf, saya tidak bisa. I'm sorry, I don't think I can. Maaf, saya pikir saya tidak bisa. Thank you very much, but terima kasih. Tetapi, nah, ada alasannya. Biasanya alasannya misal I will go to the hospital. Pokoknya kalau but ini berarti ada alasannya apa. Makanya bla bla bla. I'm sorry but bla bla bla. Maaf, tetapi thanks but the reason, alasannya. Misalnya I must go to the hospital. I have another appointment. Yang pertama artinya yaitu saya harus pergi ke rumah sakit. Yang kedua, saya punya janji lain. Next. Nah, di sini ada contoh sebuah dialog ya. Yuk kita baca. Dialog antara Dita, Rika dan Pipit. Hai Rika, hai Pipit. Hi, would you come to my pizza party? When? Tomorrow at 1 p.m. Where is it? At my house. Yes, that sounds like fun. And you? Thank you very much, Dita. But I will go shopping. Okay, no problem, Rika. Pipit, don't forget. Bye. Bye. Nah, di sini contoh dialog tentang apa? Invitation tentang pizza party ya. Jadi Dita mengundang Rika dan Pipit untuk datang ke rumahnya untuk mengadakan pizza party ya. Gitu. Coba siapa yang menerima undangan tersebut dan siapa yang menolak?
Yang menerima. Ayo, yang menerima undangan Rika atau Pipit? Pipit yang menerima, sedangkan Rika decline, menolak ya. Ya, selanjutnya itu kita akan belajar tentang agreement and disagreement. Di sini ada dua kolom ya. Kolom pertama yaitu agreement, kolom kedua yaitu disagreement. Agreement sendiri artinya setuju, disagreement artinya tidak setuju. Contoh agreement di sini ada I agree with you. Saya setuju denganmu. I'm in total agreement. Saya sangat setuju. I think you are absolutely correct. Saya pikir kamu betul sekali. I think you are right. Saya pikir kamu benar. Sekarang kolom disagreement. I disagree with you. Saya setuju denganmu. I'm sorry, but I do not quite agree with you on this. Maaf, tapi saya tidak cukup setuju denganmu pada ini. That's totally out of the question. Ini jauh dari pertanyaan. I wouldn't say that if I were you. Saya tidak akan mengatakan jika saya jadi kamu. The responses to the above expression are all, not at all. Itu agreeing, setuju. Right, okay. Itu agreeing, setuju. Of course, certainly, sure. Itu agreeing, setuju. Ya. Jadi respon-respon ini respon-respon setuju. Misalnya all, not at all. Right, okay, of course, certainly, sure. Itu respon-respon setuju. Sekarang respon-respon yang tidak setuju. I am sorry, I can't. I am afraid, I can't. Sorry, I can't. Nah, ini respon-respon tidak setuju atau refusing. For example, number 1. You want to borrow someone's calculator. You. Can I borrow your calculator? I'm sorry, I'd like to, but I will use it in the math test now. Nah, ini pernyataan agree atau disagree. Yaitu disagree karena di sini ada kata responsnya itu I'm sorry. Ya kan? Terus ada alasannya, ada reasonnya yaitu I will use it in the math test now. Oke, students, Bapak harap dengan penjelasan ini kalian tambah mengerti dan tambah paham. Ya, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.